Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lise. Saya adalah staf pelaksana di sub bidang pengendalian, evaluasi, serta pelaporan bidang perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah di Bapeda Kota Sukabumi. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit menjelaskan tentang cara pengisian form E60 di Permendagri 86 tahun 2017. Seperti yang saya sebutkan tadi, saya saat ini ditempatkan di Bapeda, yang mana Bapeda merupakan salah satu perangkat daerah yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah. Sebelumnya, saya akan menjelaskan dulu apa itu pengendalian, evaluasi, serta pelaporan. Pengendalian adalah suatu kegiatan yang berlangsung secara terus-menerus yang dilakukan oleh semua unsur pengendali terhadap aktivitas, program, atau kegiatan, mulai dari tahap perencanaan sampai dengan pelaksanaan agar tercapainya tujuan dan sasaran program atau kegiatan sesuai dengan yang direncanakan. Sementara evaluasi adalah rangkaian kegiatan untuk membandingkan realisasi masukan atau input, keluaran atau output, dan hasil atau outcome terhadap rencana dan standar. Sementara pelaporan itu sendiri adalah salah satu kegiatan yang sangat penting di dalam proses pembangunan. Hal tersebut dilakukan untuk memberikan informasi yang cepat, tepat, dan akurat kepada pemangku kepentingan sebagai bahan pengambilan keputusan. Sebagaimana yang tercantum dalam Permendagri 86 tahun 2017, kegiatan perangkat daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk menghasilkan keluaran atau output dalam rangka mencapai hasil atau outcome suatu program. Sementara kinerja adalah capaian keluaran atau hasil atau dampak dari kegiatan atau program atau sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan. Dan yang terakhir, indikator kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran atau output, hasil atau outcome, dan dampak atau impact. Berikutnya, apa sih itu keluaran atau output? Berdasarkan Permendagri 86 tahun 2017, keluaran atau output adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil atau outcome dapat terwujud. Sementara hasil atau outcome adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam suatu program. Selanjutnya, dampak atau impact adalah kondisi yang ingin dirubah berupa hasil pembangunan atau layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil atau outcome beberapa program. Pengendalian dan evaluasi bertujuan untuk mewujudkan satu, konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan daerah. Kedua, konsistensi antara RPJPD dengan RPJPN dan RT/RW nasional. Yang ketiga, konsistensi antara RPJMD dengan RPJPD dan RT/RW daerah. Yang keempat, konsistensi antara RKPD dengan RPJMD. Dan yang terakhir adalah kesesuaian antara capaian pembangunan daerah dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Berikut adalah formulir E60 di Permendagri 86 tahun 2017 yang harus dilengkapi oleh setiap perangkat daerah. Apabila kita perhatikan, di formulir E60 ini terdapat banyak kolom yang harus dilengkapi oleh setiap perangkat daerah. Untuk kolom nomor pertama, yaitu diisi dengan nomor urut program prioritas sebagaimana yang tercantum dalam RKPD kabupaten atau kota yang dievaluasi. Kolom kedua diisi dengan sasaran pembangunan pada tahun berkenaan sebagaimana tercantum dalam RKPD kabupaten atau kota yang menjadi target kinerja hasil program atau kegiatan prioritas RKPD kabupaten atau kota. Kolom ketiga diisi dengan kode urusan atau bidang urusan pemerintah daerah atau program atau kegiatan atau subkegiatan. Kolom keempat diisi dengan uraian nama urusan pemerintah daerah, uraian nama bidang urusan pemerintah daerah, uraian judul program yang direncanakan, uraian judul kegiatan dan subkegiatan yang direncanakan. Kolom kelima diisi dengan jenis indikator kinerja program, outcome atau kegiatan atau output. Untuk kolom ke-6 itu dibagi lagi menjadi dua kolom, yaitu kolom K dan kolom RP.
Untuk kolom K diisi dengan jumlah atau besaran target kinerja program, kegiatan, ataupun subkegiatan. Nah, untuk kolom RP-nya sendiri itu diisi dengan anggaran indikatif untuk setiap program, kegiatan, maupun subkegiatan. Sama halnya dengan kolom ke-6, untuk kolom ke-7 sendiri itu dibagi lagi menjadi dua kolom, yaitu kolom K dan kolom RP. Untuk kolom K, angka tahun ditulis sesuai dengan angka pada tahun N-2. Kemudian diisi dengan jumlah atau besaran kinerja untuk setiap program, kegiatan, ataupun subkegiatan yang telah dicapai dari tahun pertama RPJMD sampai dengan tahun N-2. Untuk kolom 7 RP, angka tahun ditulis sesuai dengan angka pada tahun N-2. Kemudian diisi dengan jumlah besaran penyerapan anggaran untuk setiap program, kegiatan, maupun subkegiatan yang telah dicapai dari tahun pertama RPJMD sampai dengan tahun N-2. Untuk kolom ke-8 itu sama dengan kolom ke-6 dan kolom ke-7, yaitu terbagi menjadi dua kolom lagi, yaitu K dan RP. Untuk kolom K diisi dengan jumlah atau besaran target kinerja untuk setiap program, kegiatan maupun subkegiatan sesuai dengan yang telah direncanakan dalam RKPD Kabupaten atau Kota tahun berjalan. Untuk kolom ke-8 RP diisi dengan jumlah anggaran untuk setiap program, kegiatan maupun subkegiatan sesuai dengan APBD Kabupaten atau Kota tahun berjalan. Adalah kolom 9, 10, 11, dan 12, yang mana masing-masing dibagi lagi menjadi dua kolom, yaitu kolom K dan kolom RP. Masing-masing kolom diisi dengan realisasi capaian kinerja dan realisasi anggaran pada setiap triwulan untuk setiap program, kegiatan, dan subkegiatan dalam RKPD Kabupaten atau Kota tahun berjalan. Perlu diketahui bersama bahwa selama ini banyak perangkat daerah yang hanya mengisi kolom RP saja dan mengosongkan kolom K, atau kolom K diisi nilainya sama dengan kolom RP, padahal keduanya merupakan dua hal yang berbeda. Untuk contoh, misal penyerapan anggaran pada triwulan 1 adalah 100%, tetapi kinerja atau realisasi capaian kinerjanya hanya 80%. Itu merupakan dua hal yang berbeda dan tidak dapat diisi dengan angka yang sama. Seperti itu. Berikutnya adalah kolom ke-13. Untuk K diisi dengan realisasi kumulatif capaian kinerja setiap program, kegiatan, dan subkegiatan mulai dari triwulan 1 sampai dengan triwulan 4 tahun pelaksanaan RKPD Kabupaten atau Kota yang dievaluasi. Kolom ke-13 RP diisi dengan realisasi anggaran setiap program, kegiatan, dan subkegiatan mulai dari triwulan 1 sampai dengan triwulan 4 tahun pelaksanaan RKPD Kabupaten atau Kota yang dievaluasi. Untuk kolom ke-14K diisi dengan realisasi kumulatif capaian kinerja RPJMD Kabupaten atau Kota pada setiap program, kegiatan, dan subkegiatan sampai dengan akhir tahun pelaksanaan RKPD Kabupaten atau Kota yang dievaluasi. Untuk kolom ke-14 RP diisi dengan realisasi penyerapan anggaran RPJMD Kabupaten atau Kota pada setiap program, kegiatan, dan subkegiatan sampai dengan akhir tahun pelaksanaan RKPD Kabupaten atau Kota yang dievaluasi. Untuk kolom ke-15K diisi dengan rasio capaian kinerja antara realisasi dan target RPJMD Kabupaten atau Kota sampai dengan akhir tahun pelaksanaan RKPD yang dievaluasi. Untuk kolom 15 RP diisi dengan rasio penyerapan anggaran antara realisasi dan target RPJMD Kabupaten atau Kota sampai dengan akhir tahun pelaksanaan RKPD yang dievaluasi. Kolom terakhir adalah kolom 16, diisi dengan nama perangkat daerah yang bertanggung jawab dan melaksanakan program atau kegiatan yang direncanakan dalam RKPD Kabupaten atau Kota yang dievaluasi. Untuk faktor pendorong keberhasilan kinerja diisi dengan hasil identifikasi faktor-faktor yang mendorong tercapainya suatu target. Sementara untuk faktor penghambat pencapaian kinerja diisi dengan identifikasi faktor-faktor yang menghambat tercapainya suatu target kinerja program prioritas. Untuk tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya diisi dengan usulan tindakan yang diperlukan pada triwulan berikutnya guna membantu memastikan tercapainya sasaran pembangunan tahunan kabupaten atau kota. Baris terakhir yang harus diisi adalah tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya diisi dengan usulan kebijakan dalam RKPD kabupaten atau kota berikutnya. Di sini menggambarkan betapa pentingnya evaluasi serta pelaporan ini karena
ini akan digunakan sebagai tindak lanjut dalam pembangunan tahun berikutnya dan digunakan oleh pemangku kepentingan dalam mengambil keputusan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dengan adanya video ini dapat membantu perangkat daerah khususnya di Kota Sukabumi dalam melaksanakan pelaporan serta evaluasi. Terima kasih.